Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Umar dari kelas 12.1 absen 12. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum uji enzim katalase sebagai ujian praktek mata pelajaran biologi di Semanu MH Tamrin. Nah, sebelumnya, apa itu enzim katalase? Jadi enzim katalase itu adalah biokatalisator yang berguna untuk menurunkan energi aktivasi pada reaksi-reaksi kimia. Nah, untungnya enzim katalase ini dapat ditemukan pada berbagai makhluk hidup. Nah, dalam kasus ini contohnya adalah kita pakai hati ayam yang pertama dan kedua nanti akan kita pakai kentang gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Dari hati ayam, ini kita tabung reaksinya sudah dikondisikan semua. Yaitu ada 5 tabung, kemudian volumenya 1 ml, pH-nya normal 7 dan juga suhunya normal di 25 Celcius. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita akan menambahkan HCl ke tabung pertama supaya suasananya menjadi suasana asam gitu ya. Tambahkan. Nah, ditambah ya. Bisa kita lihat bahwa pH-nya berubah dari 7 menjadi 2. Jadi kita sudah ada di suasana asam. Kemudian kita akan masukkan NaOH ke tabung yang kedua. Nah, hidroksida kita masukkan ke tabung yang kedua. Kita lihat juga nih udah masuk. Kita lihat bahwa sekarang pH-nya adalah 11. Yang awal 7 menjadi 11. Berarti kita sudah ada di kondisi basa. Kemudian yang ketiga, kita akan memasukkan sianida ke tabung ketiga. Kita masukkan sianida. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada perubahan pH. Jadi pH-nya tetap 7 gitu ya. Masih di suasana normal, tidak ada perubahan pH. Kemudian pada tabung keempat, kita akan panaskan dan nanti di tabung kelima kita akan dinginkan. Kita ambil di tabung keempat ini suhunya kira-kira 80 derajat Celcius. Oke. Kemudian di tabung kelima kita dinginkan menjadi minus 20 Celcius gitu ya. Jadi ini udah kita panaskan dan kita dinginkan. Nah, kita tunggu ini sampai minus 20. Oke. Sekarang kita akan tes apakah enzim katalase ini bekerja optimal pada masing-masing tabung yang sudah ditambahkan dengan cairan masing-masing itu, apakah enzim katalase dapat bekerja secara optimal. Kita tesnya dengan menggunakan H2O2 hidrogen peroksida. Kalau misalnya bekerja normal, maka enzim katalase akan dapat menguraikan H2 dan O2. Gitu, jadi kita langsung tes aja. Dari tabung pertama kita masukkan hidrogen peroksida. Nah, kita tidak bisa melihat adanya gelembung ya, jadi tidak ada gelembung. Nah, kemudian kita cek kadar oksigennya. Masukkan ke sini dan ternyata ujung bara apinya berwarna gelap. Artinya tidak terjadi penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang artinya berarti enzim katalase tidak bekerja secara optimal atau tidak bekerja pada tabung 1. Kemudian kita masukkan hidrogen peroksida pada tabung kedua. Nah, sama kita juga tidak bisa melihat adanya gelembung pada reaksi ini. Kita cek lagi kadar oksigennya. Kalau kita lihat kadar oksigennya, kadar bara api yang ujung bara apinya itu juga masih berwarna gelap. Artinya juga tidak ada penguraian H2O2. Kita tes lagi di tabung ketiga dengan memasukkan hidrogen peroksida. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat di sini ada gelembung dari reaksi hidrogen peroksida dan juga sianida dan juga hati ayam yang tadi kita masukkan. Ada gelembung, kita bisa cek kadar oksigennya. Dan di sini dia menunjukkan warna yang terang ya, dia menunjukkan warna terang yang artinya itu adalah terjadi penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2 oleh enzim katalase. Kemudian kita tes di tabung keempat. Teskan hidrogen peroksida lagi. Kita lihat tidak ada gelembung juga, kita cek kadar oksigen. Juga berwarna gelap, berarti sama artinya tidak terjadi penguraian H2O2. Terakhir hidrogen peroksida kita masukkan kepada tabung kelima yang sudah kita dinginkan.
Hasilnya juga tidak ada gelembung, kita cek kadar oksigen. Nah, bahwa ini juga berwarna gelap, berarti tidak ada penguraian dari H2O2. Tidak ada penguraian oleh enzim katalase pada H2O2. Jadi kita lihat bahwa di hati ayam kesimpulannya itu adalah di tabung ketiga, yaitu enzim katalase akan bekerja optimal pada hati ayam yang memiliki pH normal dan juga suhu normal. Selanjutnya kita akan beralih ke yang lainnya, yaitu kentang. Nah, jadi kentang ini kita akan lakukan dengan treatment yang sama, yaitu pertama-tama ini sudah kita set semua menjadi pH 7 dan suhunya 25 derajat Celcius. Pertama, kita akan masukkan HCl, asam klorida, untuk menambahkan suasana basah, suasana asam. Nah, kita lihat bahwa di sini pH-nya sudah menjadi 2, berarti kita sudah ada di suasana asam. Kemudian pada tabung kedua kita masukkan NaOH. Kita lihat juga apakah sudah berubah. Iya, pH-nya sudah berubah dari 7 menjadi 11, yaitu kita sudah di suasana basah. Kemudian kita masukkan sianida di tabung ketiga. Di tabung ketiga, itu pH-nya juga tidak berubah. Seperti tadi di hati ayam, pH-nya masih normal, yaitu 7. Masih netral pH-nya. Kemudian di tabung keempat, kita masukkan, di tabung keempat kita panaskan ya, seperti tadi. Tabung keempat kita panaskan suhunya menjadi 80 derajat. Oke. Dan di tabung kelima kita dinginkan menjadi kira-kira minus 20 derajat. Oke, kita tunggu ini. Iya, semua tabung berarti sudah kita kondisikan. Sekarang kita akan kembali ke pengujian menggunakan hidrogen peroksida untuk menguji apakah enzim katalase bekerja pada masing-masing tabung berikut ini. Yang pertama, kita teteskan pada tabung pertama yang memiliki suasana asam. Kita lihat tidak ada aktivitas gelembung. Mari kita cek kadar oksigennya. Nah, di dalam sini bara apinya juga berwarna gelap. Artinya sama seperti tadi, tidak ada proses penguraian H2O2 oleh enzim katalase. Kemudian kita cek ke tabung kedua, kita teskan hidrogen peroksida juga. Oke, kita bisa lihat tidak ada juga aktivitas gelembung. Kita bisa cek kadar oksigennya. Nah, sama juga bahwa bara api, ujung bara apinya berwarna gelap, yang artinya juga sama, tidak ada proses penguraian H2O2. Sekarang kita ke tabung ketiga yang kita teteskan sianida tadi ya. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas gelembung ya. Ada aktivitas gelembung dan juga kita cek kadar oksigen ya. Dengan bara api. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bara api ujungnya ini berwarna terang, yang artinya di dalam sini terjadi proses penguraian H2O2. Kemudian kita teteskan juga ke tabung keempat yang sudah kita panaskan. Nah, kita lihat tidak ada aktivitas gelembung di sini. Kita lihat apakah kadar oksigennya juga gelap. Nah, ujung bara apinya juga menunjukkan warna yang gelap, yang artinya tidak ada penguraian H2O2. Dan yang terakhir, kita teteskan hidrogen peroksida pada tabung kelima yang sudah kita dinginkan. Tidak ada aktivitas gelembung juga. Kita coba cek kadar oksigennya. Iya, juga gelap di dalam tabung kelima. Berarti tidak ada aktivitas penguraian H2O2. Dari kedua tes ini dapat kita simpulkan bahwa pada hati ayam dan kentang, enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada tabung 3, yaitu pada kondisi di mana pH-nya itu netral dan suhunya juga normal. Pada kondisi-kondisi lain, enzim katalase tidak dapat bekerja. Pada tabung 1 contohnya itu karena pH-nya yang terlalu asam, pada tabung 2 pH-nya terlalu basah, pada tabung 4 suhunya terlalu tinggi, dan pada tabung 5 suhunya terlalu rendah. Demikian praktikum
uji enzim katalase untuk ujian praktik biologi kelas 12 di Semanu MH Tamrin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.